Allah. Dia pura-pura gitu. Kita mah dari dulu ngaji begini. Dari dulu kita ngaji begini, ngederes dari dulu. Makanya akidah yang ditanam dulu. Saya ngajar Nurul Zolam tuh di museum sejarah. Abri yang belajar, jenderal yang ngaji. Padahal saya kayak begini. Kenapa? Karena akidah itu penting. Kalau Nabi Muhammad dibilang sesat, yang sesat tuh yang bilang sesat, bukan Nabi yang sesat. Pernah Nabi tersesat jalan ketika dagang, ditunjuki sama Allah. Kaumnya yang sesat, bukan nabinya. Nabi dari lahir udah mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah makhulan bi kulli hidayah. Bahkan Nabi takbir, mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Nurul Zolam itu kalau kita baca sambil jalan, mendingan kita baca Nurul Zolam atau qasidah ketimbang nyanyi kucing garong atau sambalado itu. Saya bilang sama jamaah, cobalah ganti kesenangan Anda. Orang Betawi alhamdulillah Pak, itu kalau misalnya masak anak ibu-ibunya itu dia ngaji dia. Baca ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Saking asiknya goreng tempe angus. Tapi lakinya kagak marah. Itu ajibnya sholawat itu. Tempenya mana Neng? Ini Bang. Lah kok angus begini? Keenakan selawat. Selawat apaan? Muhaimin. Muhaimin PKB. Ya Muhaimin ya salam. Ya udah dah lu bacain ya Muhaimin, angus gua makan juga dah gitu. Tapi coba berganti itu lagu dangdut. Suami murka. Murka suami. Ada wanita lagi masak, dia benci sama lakinya, dia gedek sama lakinya. Nih, nafsu yang saya katakan ada nafsu syaitoniyah, nafsu subu'iyah, sama nafsu bahimiyah. Rumah tangga gara-gara lagu itu bisa berantakan. Perempuannya nyanyi, lagi masak, kesel lakinya gak bagi duit nih hari. Dia nyanyi lagu Elvi Sukaisi. Wanita mana pasti tak rela apabila suami ringan tanganmu. Suami dari jauh mentang-mentang gue gak kasih duit, lu nyanyi lagu kayak begitu lu ya. Kau siksa aku, kau cerai aku setelah kau dapat istri baru. Suaminya langsung datang, itu gas dicopot, penggorengan dibanting, bininya dipukul. Akhirnya keluarlah kalimat kurang ajar. Masya Allah. Kira-kira itu nafsu binatang apa nafsu Tuhan? Nafsu binatang apa nafsu Rabbani? Itu nafsu syaitani. Bagus baru bilang kurang ajar. Kalau saya cerai kamu, jatuh gak itu? Tapi al-khidmah gak begitu. Al-khidmah ketika emosi yang keluar, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Itu al-khidmah yang keluar begitu, nafsu rabbani yang keluar. Sehingga yang tadinya ada emosi, istrinya juga mau emosi, istrinya pun dia menghafal lagu selawat. Ayo, aku sudah baca kata istrinya, Ahmad ya Habibi, kan kau namanya Ahmad, sekarang gantian. Kau Ahmad, suamiku, kau puji namaku siapa, ayo. Namanya Rodiah bininya, disusah nyari selawat Rodiah kagak ada. Akhirnya diambil ya Toibah, Rodiah, Rodiah. Kagak ada Rodiah Bang. Tapi itu dampak daripada nafsu rabbani, illal ladzina amanu. Betul nggak Pak? Sekarang kita lihat tuh, kalau nggak ada didikan kumpul-kumpul kayak begini, bahimiyahnya berkembang, subu'iyahnya berkembang, syaitoniyahnya berkembang. Akhirnya negara Indonesia, Jakarta, negara kota besar, rameh sekali nafsu itu, mengundang sinyal-sinyal murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, itu tanah likuifasi di Palu belum pernah terjadi di Indonesia.
Betul nggak? Tahu nggak likuifaksi? Likuifaksi itu artinya tanah nyedot ke dalam. Rumah yang di atas diambil ke bawah, kemudian di bawah kayak blender diaduk-aduk, naik lagi ke atas, udah hancur. Itu likuifasi. Kalau tsunami orang bisa lari ke atas. Kalau gempa orang bisa lari ke tengah lapangan. Tapi likuifasi, mau lari kemana? Azab dari Allah. Ternyata di sana ada apa? Oh, ternyata di pantai tersebut ada pusat pelacuran. Nauzubillahimin. Ternyata di sana banyak LGBT. Tahu nggak LGBT? LGBT nggak tahu? Lesbi, gay, biseksual, transgender. Perempuan senang sama perempuan, laki senang sama laki, gay, lesbian. Banyak sekarang didanai oleh Amerika Israel triliunan supaya orang Indonesia ini dia bukan siarkan lah kalau siar, mengembangkan paham LGBT. Laki sama laki, perempuan sama perempuan, agar populasi bangsa Indonesia 10 tahun ke depan makin dikit dan Indonesia bisa dikuasai oleh asing. Nauzubillahimin. Malah saya salut dengan Presiden Zimbabwe. Presiden Zimbabwe padahal tempatnya tidak mayoritas bukan Islam mengatakan itu yang LGBT, yang laki senang sama laki, masukin aja penjara. Nanti kita bebasin kalau udah beranak. Baru paham. Enggak mungkin terjadi. Itu Zimbabwe yang mengatakan kayak begitu. Dan yang paling cepat mengundang murka Allah, dosa LGBT itu. Dosa LGBT. Fakhasafna bihi wa bidaril arda fama min fi'atin yansuru min dunillah. Kata Allah, fakhasafna bihi, kami tenggelamkan. Si Korun untuk kami tenggelamkan. Rumah-rumahnya kami tenggelamkan, kata Allah. Tidak ada satu kelompok pun yang bisa menolong dia. Dosanya Korun kebangatan gede. Sombongnya kebangatan sombong. Ternyata begitu kita dengar informasi di Palu ada tempat yang tidak likuifasi, ada tempat yang likuifasi. Yang likuifasi ini ternyata tempat-tempat pendosa. Yang tidak adalah orang-orang yang masih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masjid di pinggir pantai masih utuh. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa zikir yang kita baca, selawat yang kita baca itu ternyata aman li ahlil ardi. Menjadikan bumi ini aman. Ini ya Allah, jasa antum sekalian banyak banget untuk orang Madiun. Kenapa? Ada yang bilang orang NU mah orangnya antik. Kenapa? Dia bisa merubah takdir tuh. Hati-hati sama orang NU. Kenapa? Bisa ngerubah takdir. Kecuali ngerubah laki jadi perempuan ya gitu. Aturan balak mau turun di Madiun. Karena tiap hari baca doa. Berubah tuh takdir. Itulah kekuatan orang NU. La yuraddul qada illa bid-du'a. Bahwa keputusan Allah tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Siapa yang punya? Orang NU. Kok orang NU Ustaz? Itu saya tanya sama Gus Anam, ini acara Ustaz sebulan bisa 15 kali. Ngapain? Doa. Doa makan, doa makan, doa makan. Gimana nggak gemuk tuh Ustadznya? Hebatnya orang NU. Makanya saya nggak boleh bicara politik nih. Makanya Jokowi itu yang dipanggil orang NU. Dia tahu NU doanya mustajab. Kayak begini. Ini misalnya mau turun hujan. Mau turun hujan. Kalau orang beriman kan nggak nelpon si Mbah. Bah, ini mau turun hujan. Enggak, orang beriman. Karena orang beriman tuh anzaltumuhu am nahnul munzilun, kata Allah. Kamu tuh yang nurun hujan atau kami yang nurunin? Nabi ngajarin kalau kepengen hujan nggak turun, cukup doanya Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hawalaina, turunin di sekitar kami. Jangan percis di pala kami. Yang di sebelah sono juga doa begitu. Ya Allah, turunin di sekitar kami. Jangan percis di pala kami. Kan beradu doa. Kata hujan nih, gue mau turun di mana nih? Gitu. Ini NU doa juga. Supaya pilpresnya begitu. Di sono NU juga berdoa. Ya akhirnya kita berdoa. Tawakal kepada Allah. Udah tawakal aja kepada Allah. Nanti dikasih yang terbaik sama Allah. Betul nggak? Begitu. Alaina, jangan percis di tempat kami. Di sana ada yang doa kayak begitu juga. Akhirnya hujan turun di tempat masing-masing. Begitu turun,
ya semoga jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kan hati kita damai. Jadi kita enggak hikdun kepada Allah, enggak mencaci Allah. Gimana sih Allah? Kan udah doa gitu. Enggak. Ini LGBT dia juga berdoa, tapi karena dia bermaksiat kepada Allah, tetap aja dia yang kena. Tapi kata Allah, wattaqu la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Hei, takutlah kamu. Takutlah kamu kepada ujian, fitnah, cobaan. Yang kalau sudah turun cobaan tersebut, tidak hanya menimpa orang zalim, orang soleh juga kena. Kita juga kena. Makanya kita disuruh berdoa dan juga nahi mungkar. Ini kalau kita lihat ada teman-teman kita yang rada grepe-grepe laki gitu, buru-buru Anda, megang-megang nih. Ini megang-megang apa nih? Saya sahabat Ustadz, sahabat. Oh gitu, sahabat. Saya pernah difitnah LGBT Pak di Jakarta. Saya ganteng kagak? Oh diem, berarti ganteng saya nih. LGBT, tapi LGBT Jakarta itu laki ganteng beristri 3. Oh. LGBT Jakarta, L-nya laki, G-nya ganteng, B-nya beristri, T-nya. Kalau di Jakarta saya bilang sama Pak Ahmad Yamuri, kalau istri 4 namanya Superman. Kalau istri 3 namanya apa Pak? Truman. Kalau istri 2 namanya gentleman. Kalau istri 1 namanya cemen. Ibu-ibu mau gak suaminya Superman? Gak mau Pak. Ibu mau gak suaminya Truman? Gak mau. Mau gak suaminya gentleman? Jadi maunya cemen. Cemen tuh letoy. Masya Allah. Itu di Jakarta LGBT itu banyak artinya. L-nya longsor, G-nya gempa, kemudian B-nya banjir, T-nya tsunami. Terjadi nggak sekarang? Terjadi. LGBT longsor terjadi. Ujian beruntun. Lombok belum selesai, Sulawesi belum selesai, Situ Bondo belum selesai, terus ke Bali sudah bergetar. Kemudian banjir di Padang sekarang. Ini kita sekarang dalam keadaan tidak aman sebenarnya. Betul nggak? Sebenarnya kita dalam keadaan tidak aman. Ini teguran peringatan dari Allah. Habib Umar bin Hafiz kemarin datang. Saya datang hadir di acara Cidodol, haul Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau bilang bencana yang terjadi peringatan dari Allah dan juga rahmat bagi orang-orang beriman agar benar-benar merapat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ngaku di hadapan Allah. Saya dikasih ijazah sama Yai Sidik Abdullah di Malang. Kalau mau tawajuh kepada Allah sebelum baca ya wakil Ramdhani baca. Dikasih pakai bahasa Jawa. Kulo lan keluarga kulo tiang apes. Bener-bener ini. Kayak bahasa Jawa dikasihnya. Tiang apes, tiang fasik, tiang munafik, tiang banget butuh kepadamu ya Allah. Kira-kira salah nggak begitu Pak? Lah Nabi Yunus alaihissalam doanya di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni 40 hari 40 malam. Makanya kata Syekh Ali Mutawalli Sya'rawi, saya heran kepada umat Islam. Kenapa dia lalai dari yang 4? Ketika dia bingung, kenapa dia lalai dengan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus dalam kebingungan dikasih jalan keluar sama Allah. Apa? Fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Kami terima doanya, kami selamatkan Yunus daripada kebingungan. Gham, galau. Dan aku heran kata Syekh Ali Mutawalli Sya'rawi kepada orang muslim. Ketika dia kena bahaya, kenapa dia lupa firman Allah? Inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang sakit sangat ya Allah. Sedangkan engkau arhamur rahimin, maha penyayang ya Allah. Qaulu ba'daha. Setelah mengatakan begitu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu wa kasyafna anhu minad dar. Kami sehatkan kembali daripada bahaya itu. Aku heran kepada umat muslim. Ketika dia takut, dia lupa firman Allah, qaul ta'ala hasbiyallah wa ni'mal. Ajibtu saya heran kepada muslimin. Ajibtu,
Kaifa yaghfalu qaula hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim berdoa begini, apa kata Allah? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashumus su'. Setelah mengatakan cukuplah Allah sebaik-baiknya pengurus dan penjaga. Kemarin kita saksikan ada orang sombong, petarung Irlandia. Wah, langsung pada lihat petarung Irlandia, dia melawan orang Rusia Dagestan yang bernama Khabib Nurmagomedov. Lihat nggak Pak? Mungkin sebagian lihat. Di situ bukan kebetulan, itu isyarah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sebentar lagi orang-orang sombong akan tumbang. Sebentar lagi. Itu Nurmagomedov, artinya sebenarnya Magomedov itu bahasa Rusianya Muhammad. Habib Nur Muhammad sebenarnya namanya. Ketika dia dikatain, dicaci maki, apa dia bilang? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sehingga dikasih kemenangan sama Allah. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashumus su'. Masya Allah. Ibu-ibu kalau dimarahin sama suami begitu bilangnya Bu. Misalnya ibu dimarahin, ini sayur kagak enak banget nih. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cobain lagi, pasti enak. Masih nggak enak, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cobain lagi, pasti nggak enak. Masih kagak enak, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lidah lu periksa kalau begitu. Gitu. Kata Sa'li Mutawalli Sya'rawi, aku heran kepada muslimin. Kenapa dia lalai? Ketika dia itu tidak merasa aman dari gangguan manusia, bukankah ada bacaan yang dikasih sama Allah? Ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad fawaqahullahu sayiat. Ketika ada orang mencoba untuk mencelakai kita mungkin, menyantet kita mungkin, katakanlah ufawwidu amri ilallah, aku serahkan urusanku kepada Allah. Ketika dapat kolektor, orang bank datang, duit belum punya bayar, depan mukanya kita katakan, ufawwidu amri ilallah, gua belum punya duit. Nah, berani gak ngomong begitu Bu? Saya kan kagak utang Ustadz. Ya yang dengerin yang utang aja, yang merasa begitu. Ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Allah akan jaga dengan kalimat kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu. Masya Allah, udah lewat 11 menit. Ceramah saya 1 jam doang kata Gus Anam. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan yang benar, yang soleh dan solehah. Dan yang paling utama bila kita nanti beres di dunia ini, mati meninggal dunia bawa iman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu sedaya dipun suwun sampun kundur rumiyin keranten menika panitia sudah menyediakan 225 talam. Majelis salajengipun wonten bulan Oktober tanggal 16 wonten ing Gender wonten dalemipun Ibu Sumbulatin. Tanggal 22 wonten dalemipun Ibu Suparmiati Jalan Cemara Sangen. 27 wonten dalemipun Ibu Wondo Gender